Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau review sebuah buku yang judulnya Muamalah Milenial. Buku ini ngebahas soal muamalah Islam yang berhubungan langsung sama kehidupan kita sekarang yang serba digital, serba online, dan serba cashless. Sebelum masuk ke isinya, aku jelasin dulu ya identitas bukunya. Judul bukunya yaitu Muamalah Milenial. Penulisnya yaitu Nur Izzati SEME dan Naurid Muhammad Ripai Ilyasa S.Hum. Nah, penerbitnya itu Guevedia, tahun terbitnya 2024, dan ISBN-nya yaitu 978-623-421-4826. Buku ini ditujukan khusus untuk generasi milenial supaya lebih paham muamalah Islam di era modern. Oke, selanjutnya kita bahas langsung aja ya per babnya. Bab pertama yaitu sebuah pengertian yang universal. Nah, di sini dijelaskan bahwa syariah itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Di bab ini juga dibahas tentang ijtihad, ijma, dan qiyas sebagai dasar hukum Islam. Nah, bab kedua membahas pengertian muamalah secara lebih spesifik serta pembagiannya. Muamalah dibagi menjadi dua, yaitu muamalah adabiyah yang berkaitan dengan etika dan muamalah madiyah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hubungan muamalah dengan ekonomi serta sistem ekonomi Islam, termasuk bagaimana mazhab ekonomi Islam berkembang di era milenial. Nah, selanjutnya bab 3, muamalah berdasar sejarah Islam. Di bab ini, kita diajak melihat sejarah praktik muamalah dari masa ke masa, dari mulai zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, sampai perkembangan ekonomi Islam di masa berikutnya. Dari bab ini, kita bisa lihat bahwa muamalah Islam itu selalu berkembang mengikuti zaman, tetapi nilai utamanya tetap sama, yaitu keadilan, jujuran, dan tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya bab 4, Lembaga Keuangan Indonesia. Di bab ini menjelaskan tentang lembaga keuangan yang ada di Indonesia, mulai dari pengertian, fungsi, lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan, sampai perbedaan bank dan non-bank. Bab ini penting supaya kita nggak cuma jadi pengguna layanan keuangan, tapi paham juga sama sistemnya. Selanjutnya bab 5 yaitu kasus riba dalam muamalah madiyah. Menurutku ini salah satu bab yang paling penting. Di bab ini dibahas tentang riba dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai praktik riba yang sering terjadi seperti di perbankan konvensional, pegadaian, kredit, jual beli, leasing, dan transaksi online. Bab ini membuka wawasan kalau riba itu kadang hadir tanpa kita sadari. Bab 6, Fatwa MUI. Bab ke-6 ini membahas peran fatwa MUI dalam ekonomi Islam. Fatwa MUI dijelaskan sebagai pedoman umat Islam dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Di sini dibahas fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah, koperasi syariah, leasing, dan jual beli online. Bab ini membantu kita supaya nggak kebingungan nih dalam menentukan mana yang sesuai syariah dan mana yang tidak. Sekarang bab 7, jenis akad-akad dalam ekonomi Islam. Bab ini membahas berbagai akad yang sering digunakan dalam ekonomi Islam seperti akad wadi'ah, mudharabah, musyarakah, salam, istina, dan ijarah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa setiap transaksi harus jelas akadnya supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari sengketa. Nah, selanjutnya bab 8, bab terakhir yaitu muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Bab ini ngebahas muamalah dari sudut pandang ulama mazhab Sunni, mulai dari hukum jual beli, barang yang boleh dan nggak boleh dijual, ijab kabul, khiyar, sampai akad-akad seperti gadai wadi'ah, mudharabah, ijarah, dan syirkah. Bab ini jadi penutup yang menguatkan pembahasan muamalah dari segala sisi fikih. Oke, selanjutnya kita ke kelebihan buku ya teman-teman. Menurut aku, kelebihan utama dari buku Muamalah Milenial ini terletak pada pembahasannya yang cukup lengkap dan runtut dari awal sampai akhir. Nah, di sini juga materinya tersusun mulai dari konsep dasar muamalah,
sejarah, hingga praktik ekonomi modern yang dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi milenial. Bahasa yang digunakan juga relatif mudah dipahami, terutama untuk mahasiswa atau pembaca yang baru belajar ekonomi Islam. Selain itu, buku ini relevan dengan kondisi zaman sekarang karena membahas topik seperti perbankan, leasing, jual beli online, dan akad-akad syariah yang sering kita temui dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, teman-teman, dari kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, menurut aku, kekurangan dari buku ini, meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Di beberapa bab, buku ini khususnya pada pembahasan fikih dan akad-akad tertentu, bahasanya terasa berat dan membutuhkan beberapa konsentrasi untuk memahaminya. Nah, ada juga buku ini masih minim contoh ilustrasi atau kasus sederhana yang secara visual, sehingga aku ngerasanya apalagi buat pembaca pemula itu mungkin perlu membaca ulang ya agar benar-benar paham. Nah, kalau misalnya buku ini ditambahin sama contoh-contoh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, nah menurut aku buku ini juga akan terasa lebih ringan dan menarik gitu, teman-teman. Terus selanjutnya, penilaian dari kesan, pesan, dan kritik. Nah, kesan aku setelah membaca buku Muamalah Milenial ini, buku ini benar-benar membuka wawasan tentang pentingnya memahami muamalah Islam di tengah perkembangan ekonomi modern. Buku ini membuat aku sadar bahwa transaksi keuangan tidak hanya soal untung dan rugi, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pesan yang aku tangkap dari buku ini adalah ajakan untuk generasi milenial agar lebih bijak, hati-hati, dan sadar hukum dalam setiap aktivitas ekonomi. Sementara itu, kritik yang bisa aku berikan adalah penulis bisa menambahkan lebih banyak contoh praktis yang sederhana dan relevan dengan kehidupan mahasiswa agar isi buku semakin mudah dipahami dan tidak terkesan terlalu teoritis. Nah, kesimpulan, secara keseluruhan buku Muamalah Milenial ini merupakan buku yang layak dibaca dan dipelajari, terutama bagi mahasiswa dan generasi muda yang ingin memahami muamalah Islam secara lebih mendalam. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengaitkan dengan praktik ekonomi modern yang sering kita jumpai. Meskipun masih memiliki beberapa kekurangan, isi buku ini tetap memberikan manfaat besar dalam menambah wawasan dan kesadaran kita yang membaca tentang pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, itu aja teman-teman review buku yang bisa aku kasih ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.